Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan makalah saya tentang riset pelecehan seksual di kalangan pekerja film perempuan Indonesia. Saya kasih judul sementara, merubah kesadaran kolektif yang mewajarkan pelecehan. Sudah ada banyak penelitian dan kajian film terkait perspektif gender dan feminisme dalam film Indonesia. Tapi belum banyak riset dan kajian tentang pelecehan seksual terhadap pekerja film perempuan yang terjadi di balik layar suatu produksi film atau kepada pegiat film seperti penyelenggara festival atau pekerja komunitas film. Sejak 2017, dunia dikagetkan dengan kasus pelecehan seksual oleh Harvey Weinstein, seorang pengusaha besar industri film Hollywood, yang dilaporkan oleh beberapa aktor tentang perilaku pelecehan seksualnya. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai gerakan Me Too Movement, tapi sebenarnya di Hollywood ini bukan kasus pertama yang dilaporkan. Nah, sejak permunculan kasus Me Too Movement, banyak kasus pelecehan seksual masa lalu di industri film yang mulai terangkat. Patricia Douglas adalah perempuan pertama yang melaporkan kasus pelecehan seksualnya pada tahun 1937. Dan kemudian ada kasus sutradara ternama Roman Polanski yang melakukan perkosaan terhadap seorang talent remaja di bawah umur pada tahun 1977. Nah, dari rentang dari 60 sampai 80 ada Woody Allen, Alfred Hitchcock, dan bahkan aktor Marlon Brando yang juga tersangkut kasus pelecehan seksual. Nah, agak melompat ke 2014, ada nama-nama seperti Bill Cosby, Roger Ailes, Kevin Spacey, sampai Casey Affleck yang juga terbongkar dengan pelaporan para korban yang mulai berani bersuara. Nah, bagaimana kondisi korban dan penyelesaian kasus-kasus tersebut yang sangat bervariasi itu yang akan dibahas. Ada banyak kasus yang memang melalui jalur hukum seperti kasus Weinstein dan Ailes, tapi tidak bisa dipukul rata bahwa semua kasus di dunia entertainment itu bisa diselesaikan. Nah, makalah ini ingin melihat persoalan pelecehan seksual dan kekerasan seksual di industri film yang terjadi kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Nah, tulisan ini juga berdasarkan pengalaman penulis yang sudah bekerja mendampingi korban kekerasan seksual sejak tahun 2000. Nah, saya juga memulai riset kecil sejak awal April ini, menerima pengaduan kasus-kasus pelecehan seksual dari para pekerja film yang sebenarnya kasus-kasus ini sudah terjadi di rentang 10-15 tahun terakhir. Ada beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apa saja jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi atau pelecehan seksual yang terjadi. Lalu kedua, mengapa manajemen rumah produksi atau perusahaan film itu memilih misalnya kasus dengan skema yang ada atau malah mendiamkan. Nah, ketiga, apa saja kerugian dan dampak pelecehan seksual pada pekerja. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana membangun kebijakan atau perlindungan untuk pekerja perempuan dan kelompok marginal lainnya yang punya kecenderungan dilecehkan dalam pelaksanaan produksi ini. Nah, analisis makalah ini akan melakukan analisis feminisme kualitatif dengan wawancara mendalam, dengan empati kepada korban, dan juga partisipatif untuk rekomendasinya. Jadi pertanyaan pertama dan kedua tadi akan mencari jenis pelecehan, penyebab pelecehan, permasalahan, dan akar permasalahan. Sementara pertanyaan ketiga dan keempat melihat kerugian dan kemudian mencari rekomendasi langkah apa yang akan diambil ke depannya. Nah, kita mulai dengan kajian dari temuan-temuan dari penelitian ini. Saya kasih judul sesi ini sesuatu yang biasa dan dibiasakan. Jadi saya sendiri pernah bekerja di dunia film sejak tahun 1997 dan ketika itu saya juga ikut produksi film dan juga mengalami pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh kru produksi. Nah, dan waktu itu disampaikan dengan bercandaan gitu ya. Nah, tapi bertahun-tahun dalam pertemuan saya dengan banyak teman-teman aktor perempuan dan kru produksi lain, saya mengetahui bahwa ternyata pelecehan seksual dalam dunia film itu sangat tinggi. Dan korban memilih diam dan melanjutkan kerjanya untuk menghindari keributan. Nah, dalam buku Thinking About Sexual Harassment, A Guide for Perplexed of Sexual Harassment, Margaret A. Crouch menyebutkan di Amerika sebenarnya sudah ada dalam hukum civil code-nya pada tahun 1964
Definisi yang dipakai oleh beliau adalah suatu perlakuan melecehkan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power terhadap jenis kelamin tertentu tentunya. Tapi buku ini juga memberikan pertanyaan kritis mengenai apakah definisi itu cukup jelas diinterpretasikan secara hukum oleh orang yang membaca pasal hukumnya atau aparat hukum. Karena pemahamannya bisa sangat luas sehingga tidak semua paham dengan batasannya seperti apa gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa dipidanakan, perilaku apa, sanksinya apa. Nah, definisinya pelecehan seksual adalah perbuatan cabul yang dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi seperti contohnya ciuman, meraba buah dada dan sebagainya. Nah, di buku ini ada dalam buku KUHP serta komentarnya oleh R. Susilo. Definisi ini kemudian direvisi oleh Ratna Bataramunti, seorang aktivis perempuan, menjadi segala perbuatan apabila itu telah melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan perbuatan cabul. Jadi di KUHP kita hanya ada perbuatan cabul itu ya. Unsur penting dalam pelecehan seksual adalah perbuatan yang tidak diinginkan, melanggar, tidak sopan, membuat korban menjadi terlanggar rasa kesusilaannya dan menjadi tidak aman. Nah, dari survei saya bulan April ini ada beberapa kategori korban yang menjadi korban pelecehan seksual itu. Jadi antara lain aktor perempuan ya, makeup artist bisa perempuan bisa laki-laki, ada artistik, tim produksi, talent atau ekstra, pemain tambahan, asisten sutradara dan beberapa lain yang tidak mau disebutkan pekerjaannya. Dan pelaku-pelakunya adalah aktor yang lebih senior, sutradara, kru kamera, kru tata lampu, casting manager, dan asisten sutradara. Jenis-jenis pelecehan seksualnya antara lain satu, pelecehan seksual verbal atau secara kata-kata, contohnya omongan-omongan kayak gini, wah body kayak gitu bisa dipakai dong, gitu-gitu. Dan itu sangat mengganggu karena seperti membuli dan mentertawakan perempuan. Kedua, pelecehan seksual secara pandangan mata, di mana korban dipandangi gitu, dilihat-liatin gitu terus-terusan seharian selama syuting sehingga si korban merasa nggak nyaman gitu ya. Ketiga, pelecehan seksual secara fisik seperti badannya ditempel-tempelin atau dipegang-pegang, digerayangi, diremas, dicium, dicium paksa, dipeluk paksa, dan bahkan diminta telanjang ketika casting. Nah, yang terakhir, jenis kekerasan seksual yang terakhir itu adalah percobaan perkosaan dan kasus perkosaan. Jadi dari kasus yang kita terima itu ada 2 orang yang menceritakan pemaksaan tindakan seksual baik oral maupun berhubungan seksual dengan paksa. Sementara dalam kasus percobaan perkosaan yang tidak berhasil karena korban berhasil melawan dan kabur. Nah, biasanya pelaku merasa sangat terganggu ketika korban kelihatannya akan mengadukannya kepada orang lain sehingga mereka melakukan ancaman-ancaman agar orang itu tidak memberitahukan kepada orang lain. Dari semua kejadian yang diceritakan oleh para korban, kebanyakan para pekerja film menganggap bercandaan-bercandaan itu biasa gitu ya. Jadi bercandaan yang seksis, meremehkan, mengobjektifikasi perempuan itu hal biasa dan lumrah. Hal ini dilakukan barangkali setelah berulang kali, bahkan setelah ada teguran. Jadi mereka tetap melakukannya. Dan penyelesaian masalahnya kalau ada yang mengadu biasanya damai tanpa ada sanksi yang keras pada pelaku. Hal yang biasanya ini akhirnya dibiasakan dan menjadi dalam tanda kutip biasa ya bagi orang pada umumnya. Sementara dampaknya bagi korban ini sangat menimbulkan ketidaknyamanan, stres, ketakutan, bahkan di kasus tertentu kesehatan mental yang terganggu. Dampak yang juga ada dalam cerita para korban yang kecenderungannya jadi mengurangi pekerjaannya, malas keluar, dan bahkan ingin mundur dari pekerjaannya. Bisa dibilang kerugian korban ini baik dari materi sampai ke psikologis. Ya, kemudian bagian yang ketiga, saya akan menyampaikan analisis terhadap temuan tersebut. Jadi bagian ini disebut memulihkan dan mengembalikan hak pekerja film. Banyak sekali orang tidak mengetahui dampak dan kerugian yang dialami oleh korban pelecehan seksual dan korban kekerasan seksual itu. Pada dasarnya sih semua kasus ini pasti biasanya membekas dalam diri korban dengan rentang waktu yang cukup panjang ya. Dalam survei ini seperti saya sebutkan di bagian sebelumnya tadi, masalah pekerja harus bekerja dalam kondisi tertekan karena pelecehan tersebut. Jadi mereka tahu ada orang ini tapi nggak bisa kerja. Nah,
dan tetap harus bekerja dalam situasi seperti itu. Ada beberapa kasus di mana korban berusaha berbicara pada seniornya seperti sutradara, produser, atau manajemennya. Tapi penyelesaiannya bersifat temporer saja, di mana pelaku ditempatkan di bagian lain supaya tidak bertemu korban gitu mamanya. Sementara ada satu kasus lain yang perkosaan di mana korban tetap harus bekerja karena pelaku adalah atasannya dan dia takut kehilangan pekerjaannya. Lalu ada satu contoh lain ketika kru lain mengkonfrontasi kelakuannya, si pelaku ini malah jadi marah-marah dan korban akhirnya tidak mendapatkan solusi apa-apa. Nah, dari temuan-temuan ini saya melihat ada sekitar empat hal yang harus kita lihat dalam kasus-kasus pelecehan seksual kepada pekerja film. Yang pertama, adanya budaya patriarki yang memang menempatkan posisi perempuan dan laki-laki sesuai konstruksi yang ada dengan nilai-nilai tertentu yang sudah dianggap wajar. Contohnya laki-laki agresif, perempuan pasif, laki-laki dominan, perempuan menerima. Dan dalam pandangan budaya seperti itu, laki-laki itu wajar gitu menggoda perempuan dan perempuan wajar digoda karena itu adalah norma yang dianggap wajar. Dan ini adalah persoalan yang besar dalam masyarakat kita. Kedua, pelecehan seksual itu terjadi karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Dalam hal ini contohnya ketika seorang sutradara atau kru yang senior melakukan pelecehan terhadap kru yang lebih muda gitu atau lebih baru, pengalamannya mungkin kurang atau dianggap lebih rendah lah. Jadi ada satu relasi yang nggak seimbang. Nah, dalam kasus Nian Tiara dan Hana Al-Rashid, dua orang aktor yang menceritakan bahwa mereka dilecehkan oleh seorang aktor senior, dan ini sudah dituliskan dalam artikel Magdalene.co, website feminis, media feminis. Ini jelas bahwa adanya kesenjangan dalam budaya kita di mana laki-laki dianggap senior sehingga kita juga agak enggan gitu bersikap kepada orang ini. Relasi kuasanya menyebabkan ketegangan dalam relasi kerja karena siapa yang berkuasa bisa melakukan intimidasi pada yang lebih muda yang dianggap tidak berdaya. Nah, ketiga, adanya kalau istilah dalam kajian gender dan dalam beberapa buku reference juga sempat disebutkan soal pembiaran massal atau pembiaran kolektif karena kondisi atau nilai-nilai masyarakat yang sudah ada seperti itu. Dalam banyak hal, relasi seksual budaya masyarakat kita masih sangat patriarki. Seperti di poin yang sebelumnya, seperti diketahui, komentar yang mengobjektifikasikan tubuh dan seksualitas perempuan selalu dianggap biasa. Nah, dalam bukunya Catherine McKinnon tentang pelecehan seksual, ia berargumentasi bahwa pelecehan seksual adalah diskriminasi berbasis jenis kelamin terhadap perempuan atau dominasi laki-laki dalam dunia pekerjaan. Karena dengan pelecehan seksual, maka perempuan menjadi sulit untuk keluar rumah, menjadi khawatir dan enggan untuk bekerja dalam dunia kerja yang didominasi oleh kebanyakan laki-laki. Nah, diskriminasi ini berakibat hambatan banyak pekerja film perempuan untuk berkarya dengan lebih ekspresif dan efisien. Keempat, yang terakhir, ada kurangnya aturan kebijakan dan pengawasan yang melindungi pihak yang marginal seperti perempuan dan juga mungkin kelompok rentan lainnya seperti kelompok LGBT yang menjadi korban. Di Indonesia sendiri, sekarang gerakan perempuan sedang mengadvokasi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang masih tersandung pembahasannya di DPR. Hukum ini bisa menjadi payung untuk menjalankan program atau aturan dalam industri film. Nah, sebuah perusahaan film diharapkan memiliki kode etik aturan yang menerapkan kebijakan yang menciptakan suasana kondusif yang seharusnya melindungi pekerja perempuan. Kemudian bagaimana negara bisa mengawasi kebijakan perusahaan ini dan memberikan insentif pada perusahaan film yang mendukung hak-hak pekerja film. Nah, bagian terakhir kita akan melihat bagaimana rekomendasi ke depannya, bagaimana membangun kesadaran kolektif dengan pengetahuan. Nah, dari wawancara dan testimoni ini, sebenarnya perilaku pelecehan seksual ini masih kurang dibicarakan secara resmi ya, atau dalam konteks akademik mengenai pelecehan seksual dalam industri film. Penulis melihat lemahnya kesadaran kolektif dari masyarakat dalam melihat isu pelecehan seksual dan kekerasan seksual dalam dunia film atau dunia seni secara umum. Kita melihat usaha apa yang bisa dilakukan dan rekomendasi ke depannya. Nah, pertama, tahun lalu, tahun 2019, beberapa pegiat film melakukan kampanye sosial media, sinematik nggak harus toksik,
gitu ya hashtagnya, yang memberikan edukasi pentingnya menghapus kekerasan seksual pada pekerja film. Kampanye ini dilakukan karena masuknya pelaporan terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh pegiat film di komunitas film di beberapa festival film dan dilakukan oleh orang-orang dengan posisi penting dalam industri film Indonesia. Kampanye itu berlanjut dengan seri diskusi terkait isu ini beberapa seminar gitu ya di festival film. Lalu kedua, beberapa survivor memberikan masukan kepada penulis bahwa perusahaan atau production house harus punya kode etik dan mencantumkannya di kontrak kerja soal larangan perilaku pelecehan seksual dalam produksi. Nah, Mbak Mira Lesmana dalam sebuah artikel liputan diskusi Magdalene.co juga menceritakan bahwa apabila ada kru terlibat dalam kasus ini, maka dalam kontrak yang dicantumkan bahwa pelaku bisa diterminasi. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh manajemen seperti ini baik untuk menekankan pentingnya pekerja dilindungi dari berbagai permasalahan dalam ruang kerjanya. Nah, hal lain yang perlu dicatat adalah dalam lingkungan film di mana produser dan sutradara perempuan yang memimpin, maka perilaku pelecehan ini bisa dibilang tidak ada. Menurut kesaksian, karena kepemimpinan perempuan juga menciptakan suasana lebih aman bagi para pekerja dan pembatasan para pelaku pelecehan karena adanya kepemimpinan ini. Nah, terakhir ada usulan terkait perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan perlindungan ini dengan tidak memberikan tanda daftar izin film bagi film yang akan keluar umpamanya. Apabila ada pengaduan perilaku pelecehan seksual dalam produksinya. Sanksi nyata seperti ini membuat perusahaan mulai memperhatikan hak pekerja film supaya bebas dari pelecehan seksual itu. Nah, kesadaran kolektif harus dibangun dari norma-norma masyarakat yang lebih adil gender dan pendidikan. Baik itu pendidikan formal atau informal yang terkait kesetaraan HAM, tubuh, seksualitas, dan hak-hak seksualitas perempuan sepertinya harus diperjuangkan terus. Dalam RUU penghapusan kekerasan seksual tuh ada bab terkait pencegahan yang penting dilakukan negara, di mana permasalahan kekerasan seksual juga dikaitkan dengan kurangnya pendidikan tentang hak seksualitas warga, baik itu di sekolah maupun informal di luar sekolah seperti yang sudah banyak dilakukan aktivis atau pekerja sosial. Jadi ini bisa dilakukan secara bertahap. Nah, sekolah-sekolah film juga baik memiliki mata kuliah terkait isu gender dan anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, di bagian akhir ini penulis ingin memberikan komentar terhadap pengumpulan data gender terpilah dalam industri film Indonesia yang dilakukan oleh Kafein atau penyelenggara konferensi ini. Nah, penelitian ini sangat penting mengingat data terpilah tentang perempuan di dunia film ini masih belum ada. Ada beberapa usulan, sebaiknya data ini juga diperluas menjadi data pekerja film dokumenter dan independen yang tidak masuk dalam asosiasi besar atau industri yang besar ya, seperti ada Aprofi dan lain sebagainya itu. Nah, kan ada ada juga cukup banyak pekerja film independen, pekerja film dokumenter dan videografer. Nah, mungkin mereka juga perlu dicatatkan. Data lain seperti perempuan pekerja festival film juga bisa dibuat. Kemudian dalam pemilihan data ini tidak melewatkan data film di luar Pulau Jawa yang masih jarang dilihat orang Jakarta ya, karena kebanyakan masih terpusat di Jawa. Nah, dalam metode penelitian ini mohon memastikan perwakilan mencakup pekerja perempuan transgender atau transpuan yang ikut dalam industri film karena sekarang sudah mulai banyak ya. Sementara terkait kesempatan dan akses bagi pekerja film perempuan juga harus diperhatikan bahwa pekerja film perempuan kemungkinan juga memiliki beban ganda bekerja dalam bidang lain atau menjadi ibu rumah tangga. Nah, ketika mereka hamil dan punya anak, biasanya pekerja film harus mundur dari pekerjaannya, sementara tidak ada jaminan apakah ketika balik mereka bisa kembali bekerja. Asesmen terhadap pekerja film yang tidak bisa bekerja lagi karena beban domestik baik juga ada dilakukannya. Nah, terakhir rekomendasi untuk penelitian data terpilah ini ke depannya, kajian terhadap pekerja film ini mungkin bisa diperluas oleh UNESCO dan mungkin Kafein menjadi riset dan advokasi untuk pekerja seni dan pegiat seni budaya secara umum. Ada begitu banyak persoalan sebagai pekerja seni budaya dan yang rentan terhadap kekerasan seksual juga. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan advokasi dan kerjasama dengan Dirjen Kebudayaan dan Gerakan Feminisme untuk membangun strategi bersama kebijakan perlindungan bagi pekerja seni perempuan atau kelompok marginal lainnya ke depannya. Begitu makalah dari saya dan menunggu masukan dan input dari teman-teman untuk perbaikan dari makalah ini untuk kedepannya. Terima kasih untuk semua panitia dari Kafein dan konferensi ini.